bukankah hilaqud dzikr, halakoh zikir dan ilmu itu, bukankah Nabi menyebut sebagai raudhatun min riyadil jannah? Dia adalah taman dari taman-taman surga. Artinya apa sih? Artinya di dunia ini kita sudah harus punya surga. Harus punya surga. Dan bahagia orang di dunia ini, bahagia orang beriman di dunia ini dengan keimanannya itu sesungguhnya memang merupakan bagian dari ini sebenarnya cara Allah untuk supaya muslimin itu merasakan betapa indahnya surga itu, gitu ya. Ya, dan yang tidak merasakan kebahagiaan di dunia ini, nah ini kita khawatir, jujur khawatir. Ya, karena dulu ulama ada yang mengatakan bahwa yang tidak merasakan surga di dunia tidak merasakan surga di akhirat. Karena masalah bahagia itu kan bukan hanya milik orang kaya, betul ya? Betul. Ya, dan bukan juga milik orang yang berstrata pendidikan tinggi, bukan juga. Bukan milik pejabat, bukan. Tetapi dia milik siapa saja yang mau memasukkan iman dalam dirinya. Dan orang beriman itu tidak peduli keadaannya kok. Wong dia itu di penjara saja bahagia kok. Nabi Yusuf kurang bahagia di penjara. Nabi Yusuf di penjara loh, tapi subhanallah, namanya orang baik, dimanapun ya tetap berbuat baik. Gitu. Dan begitu dia berbuat baik, semua orang juga tahu dia orang baik. Sehingga dia bahagia dan dia berbagi bahagia pada siapapun. Makanya dalam tafsir Nabi Yusuf itu sampai penjaga penjara itu sampai bilang, belum pernah saya melihat ada orang di penjara sebaik ini, gitu. Sehingga kemudian Nabi Yusuf itu di dalam area penjara itu diberi keleluasaan untuk tinggal di mana saja sebenarnya. Saking baiknya itu. Hanya karena penjaga penjara tidak punya kuasa kan untuk melepaskan. Begitu juga orang-orang yang ada di situ. Bahkan si orang yang minta ditakwil mimpinya, kalimatnya kan inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau orang baik. Kamu nih kayak orang baik. Jadi nggak ada masalah kok, berbuat baik itu tidak mesti harus di sebuah tempat khusus. Kenapa harus berbuat baik itu hanya menunggu di masjid? Kemana kebaikan kita saat di masjid? Kemana kebaikan kita saat di lapangan? Kemana kebaikan kita saat sendiri? Kemana kebaikan kita saat sedang bersama-sama banyak orang? Jadi orang beriman tuh memang tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga bahagia mereka pun tidak dibatasi oleh apapun. Kalau saya bahagia harus menunggu saya punya uang, alangkah sulitnya saya. Ya kalau punya, ya kan? Kalau saya untuk bahagia harus pergi jalan-jalan ke tempat-tempat jauh yang harganya juga mahal, sengsara sekali saya. Saya duduk di sini bisa sangat bahagia sekarang juga. Masya Allah. Nah, gitu. Nah artinya kalau di rumah kita itu isinya orang-orang sejenis itu, suaminya seperti itu, istrinya seperti itu, anak-anaknya seperti itu, ya baiti jannati. Baiti jannati.